Jakarta kembali diwarnai kontroversi. Sejumlah spanduk larangan sholat jenazah bagi pendukung salah satu paslon atau pasangan calon pun bermunculan. Sebuah keluarga di Setiabudi, Jakarta Selatan mengaku terkena imbas dari larangan ini. Dua ini ujaran kebencian dan sentimen sara masih sering kita temukan. Spanduk yang berisi penolakan terhadap jenazah yang membela penista agama muncul dalam kampanye putaran kedua ini. Neneng, salah satu warga Setiabudi, mengaku bingung ketika jenazah ibunya ditolak disolatkan di musola. Penolakan ini diduga karena Hindun ketika putaran pertama kemarin memilih salah satu pasangan calon. Ini yang saya terjadi sama saya dengan Pak Ustadz ya. Setelah ibu saya selesai dimandikan, saya izin sama Pak Ustadz. Saya bilang, Pak Ustadz bisa gak? Saya izin, bisa gak ibu saya disolatkan di musola? Terus Pak Ustadz bilang, gak usah Neng, cuma gak ada orang. Itu aja. Terus saya bilang, oh ya udah, masuklah Pak Ustadz. Tetap dia yang mensolatkan sampai diantar ke pemakaman. Kepada media, Ustadz Ahmad Syafi'i yang disebut menolak menyolatkan almarhum membantahnya. Alasan menyolatkan almarhum di rumahnya karena tidak ada laki-laki yang mengangkat jenazah ke musola. Apalagi para penggali kubur meminta agar jenazah cepat diantarkan untuk segera dikuburkan. Menteri Agama Lukman Hakim menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu agama terkait pilkada, terutama isu terkait pelarangan sholat jenazah bagi pendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada. Bagaimanapun juga rumah ibadah itu adalah rumah Tuhan yang tentu harus kita jaga betul nilai kesuciannya. Rumah ibadah itu rumah yang paling aman bagi semua kita, karena Tuhan menjamin bahwa siapa yang masuk, yang berada di dalamnya itu dijamin, dijaga keamanannya, gitu, keselamatannya. Oleh karenanya semua kita memiliki kewajiban yang sama, bagaimana untuk menjaga kesucian rumah ibadah itu tidak justru menjadikan rumah ibadah sebagai pemicu munculnya konflik atau pemicu munculnya perselisihan di antara sesama kita. Calon Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama meminta agar kontroversi mengenai penolakan jenazah ini dihentikan. Saya kira nanti udah banyak yang himbauan gitu ya. Saya kira udahlah kita ikutin ajaran agama aja dengan benar aja lah, jangan dipolitisir. Saya kira ini kasus teman-teman media juga nggak usah ditulis-tulis lagi lah, tutup aja lah kasus gitu. Ini hal yang memalukan buat bangsa kita gitu, nggak usah cerita-cerita lagi lah. Ahok meminta agar masyarakat mendoakan nenek Hindun agar dilapangkan jalan kuburnya. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Ya, sementara itu pemirsa, PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono juga ikut menanggapi kontroversi tentang spanduk larangan sholat jenazah ini. Sumarsono menegaskan telah menertibkan 147 spanduk bernada provokatif di seluruh wilayah Jakarta. Dari 147 spanduk itu, ya yang tahulah termasuk juga penolakan sholat di masjid-masjid itu kan. Saya kira itu termasuk juga beberapa spanduk yang sifatnya ya provokatif lah, yang tidak layak. Isinya provokatif, bahkan juga tempatnya dan seterusnya. Jadi tulisannya seragam itu, cetakannya seragam, warnanya beda-beda. Kemungkinan ya tidak banyak sumber. Adanya kalau banyak sumber kan satu spanduk satu sumber. Ya, kalau hurufnya sama dicetak bersama kan berarti kan ada yang menggerak. Ya, pemirsa, rahasia Satpol PP terhadap para PKL di Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai adu mulut. Informasinya sesaat lagi.